warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuni Eka Hanifatul Subro, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dari UPT SD Negeri 3 Tegalsari, Kecamatan Gadirejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Oksalita Dewi Larasati selaku guru kelas 1 dari UPT SD Negeri 3 Tegalsari. Oke, assalamualaikum Dewi. Selamat pagi. Pagi Bu. Oke, bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah sehat. Oke Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti saya insya Allah akan mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, namun sebelum kita melaksanakan observasi tersebut, di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, nanti kegiatan observasi di kelas itu tujuannya untuk melaksanakan supervisi akademis ya Bu ya. Jadi dari tujuan dari supervisi akademis itu sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Lalu kenapa sih kok kita harus melakukan supervisi akademis ini? Jadi tujuannya adalah agar nanti Ibu lebih siap ketika menghadapi pembelajaran di kelas dan ditampil lebih prima, lalu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi di kelas ya Bu ya. Oke, Bu Dewi, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Bu Dewi ya. Oke, yang pertama Bu Dewi, apa sih tujuan pembelajaran yang nanti insya Allah akan Ibu lakukan ketika di kelas? Baik, tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Yang pertama dengan menyimak dan menanggapi bacaan tentang sikap baik kepada teman. Lalu yang kedua itu ada peserta didik dapat mengamati tanda titik pada akhir kalimat. Oke, begitu ya Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang insya Allah nanti akan Ibu laksanakan ketika nanti di kelas ya Bu ya. Oke, ketika kita bicara masalah area pengembangan Ibu ketika di kelas ingin mengembangkan area yang mana nih untuk peserta didik Ibu nanti? Yang ingin saya kembangkan yaitu pada area pengetahuan dan keterampilan. Oke, jadi nanti Ibu ingin mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan gitu ya Bu ya. Oke, lalu selanjutnya Bu, dari area pengembangan tersebut saya bertanya tentang apa sih atau bagaimana sih rancangan pembelajaran yang nanti ingin Ibu lakukan ketika di kelas? Rancangan pembelajarannya kita tuh menggunakan model dan metode pembelajaran. Kalau model kita menggunakan model NHT, model PEDO, jadi kita pada masing-masing siswa kita memberikan nomor, kemudian kita menentukan satu pilihan nomor, lalu memanggil peserta yang mempunyai nomor tersebut untuk membaca sebuah cerita ataupun bacaan. Lalu untuk metodenya kita bisa memberikan ceramah. Jadi di sini nanti Ibu akan menggunakan model NHT atau metode gitu ya Bu ya. Jadi menggunakan seperti mungkin semacam penomoran gitu ya Bu ya untuk peserta didik, lalu dengan metode ceramah untuk memberikan contoh kepada peserta didik gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, kalau media, metode dan strategi sudah, sekarang media apa sih Bu yang akan digunakan untuk kegiatan ini? Media yang akan saya gunakan yaitu dengan kebacaan ataupun jadi di kelas itu ada terdapat pojok baca, di situ terdapat banyak sekali cerita-cerita yang mungkin bisa mereka baca untuk mengetahui tentang apa tadi tujuan pembelajarannya, tentang tanda titik, tanda koma, apapun itu tanda bacanya. Seperti itu Bu. Oke, jadi nanti Ibu Dewi bisa menggunakan buku yang Ibu Dewi pakai, lalu buku-buku yang ada di kelas di pojok baca ya Bu? Ya, banyak sekali cerita-ceritanya Bu di situ. Mungkin ada beberapa buku yang bisa dibaca oleh siswa Ibu mereka ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, kapan Bu Dewi mau melakukan kegiatan observasi ini? Besok hari Selasa. Oke, besok hari Selasa ya Bu ya. Tanggal 16 Januari 2024. Jam berapa ya Bu ya? Jam pertama. Jam pertama ya Bu. Oke. Indonesia. Pelajarannya bahasa Indonesia. Oke, siap. Jadi insya Allah besok di jam pertama hari Selasa saya akan izin masuk ke kelasnya Bu Dewi untuk melaksanakan observasi atau supervisi akademik. Nanti di sana mungkin saya akan sedikit mengamati dan mencatat hal-hal yang dianggap perlu atau dianggap penting sebagai bahan perbaikan pembelajaran atau nanti sebagai bahan persiapan Bu Dewi untuk pembelajaran kedepannya gitu ya Bu Dewi ya. Oke, Bu Dewi, saya menginformasikan bahwa kegiatan ini nanti akan berlanjut Bu. Jadi ketika kita sudah selesai percakapan pra-observasi, nanti kita akan melaksanakan observasi di kelas Bu. Jadi besok ya Bu ya. Ya, besok. Lalu nanti kita akan melakukan juga percakapan pasca observasi Bu. Nah, untuk kegiatan percakapan pasca observasi nanti kita akan melakukannya didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Sutriyadi MPD insya Allah ya Bu ya di pertemuan yang selanjutnya. Jadi mohon kesediaan dari Bu Dewi untuk melaksanakan beberapa kegiatan tersebut. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi ya atas percakapan pra-observasi hari ini. Mudah-mudahan Bu Dewi diberi kelancaran ketika melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Oke, demikianlah percakapan pra-observasi kita hari ini.
Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi dan percakapan praobservasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada semangat ya hari ini. Hari ini kayaknya cuacanya mendung ya, sedikit gerimis. Adakah
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuni Eka Hanifatul Zuhro, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SD Negeri 3 Tegalsari, Kecamatan Gadirejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Oksanita Dewi Larasati selaku guru kelas 1 dari UPT SD Negeri 3 Tegalsari, dan didampingi juga oleh pengajar praktik kita Bapak Swidriyadi Haidar SPD SDMPD yang hari ini akan mendampingi kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Dewi, Pak Suyud, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Hanifah. Mudah-mudahan selalu diberi yang sehat terus ya, Amin. dan aktivitasnya. Oke, baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dewi ya, mengenai kegiatan pembelajaran atau kegiatan observasi yang kemarin waktu itu kita sudah lakukan di dalam kelas. Masalah waktu itu pada tanggal hari Selasa, tanggalnya 16 Januari. Oke, dari sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, nanti Bu Dewi nanti silakan menjawab beberapa pertanyaan yang saya akan. Pertanyaan pertama Bu Dewi, bagaimana nih perasaan Bu Dewi terkait kegiatan pembelajaran yang kita observasi kemarin di kelas? Perasaan kemarin karena mungkin didampingi oleh Bu Hanifah, merasa deg-deg ya Bu, deg-degan, seperti itu perasaannya. Lalu selanjutnya bisa diceritakan kembali tidak Bu, yang pertama tujuan pembelajaran kemarin, lalu area pengembangan apa saja yang kemarin ingin dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran kemarin itu memahami tentang materi tanda baca, titik, dan koma. Sedangkan area kompetensinya yaitu dua, pengetahuan dan keterampilan. Kalau yang pengetahuan, saya ingin peserta didik itu memahami fungsi bacaan, fungsi tanda baca, titik, dan koma. Sedangkan keterampilannya itu anak-anak itu menerapkan tanda titik dan koma pada sebuah bacaan dengan baik. Oke, itu ya Bu ya. Jadi saya bisa konfirmasi kemarin berarti ada dua tujuan pembelajaran Bu ya. Tujuan pertama itu dari aspek pengetahuan kognitif yaitu selain diharapkan mampu untuk memahami fungsi dari tanda baca titik dan koma. Lalu untuk area keterampilannya peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan, mempraktikkan penerapan cara membaca bacaan pendek dengan penggunaan tanda titik dan koma dengan benar. Ya, itu ya Bu Dewi ya. Oke, selanjutnya Bu Dewi, bisa juga diceritakan Bu Dewi langkah-langkah pembelajaran yang kemarin Bu Dewi lakukan? Ya, langkahnya itu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Di dalam pendahuluan itu saya awalnya berdoa, mengecek kehadiran, lalu menanyakan bagaimana keadaan anak-anak hari ini, apakah sudah sarapan belum, apakah ada yang sakit, atau adakah yang izin gitu kan Bu. Lalu yang kedua itu persepsi, saya memberikan ice breaking sebelum pembelajaran. Contohnya, misalnya ya Bu, gini, kemarin saya berikan, kalau saya bilang anak pintar, mereka jawab saya, seperti itu. Lalu setelah sudah mulai cair gitu suasananya, saya baru membahas tentang materi. Lalu saya menggunakan model NHT, model pembelajaran NHT. NHT itu nambah satu beda. Jadi awalnya saya menyiapkan beberapa nomor di dalam kertas saya tulis, lalu saya bagi satu persatu kepada peserta didik. Lalu saya menjelaskan materinya, lalu saya ingin peserta didik mendemonstrasikannya. Caranya mengambilnya itu dengan saya mengambil acak nomor, lalu nanti saya sebut nomornya. Nanti mereka tuju yang mendapat nomor itu, lalu mereka membaca atau mendemonstrasikan sebuah cerita yang ada tanda titiknya dan tanda komanya. Apakah mereka sudah benar atau belum, apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Oke, Bu Dewi. Selanjutnya nih, nah menurut Bu Dewi, sejauh mana ketercapaian dari area pengembangan yang tadi Bu Dewi ingin kembangkan di kegiatan pembelajaran waktu itu? Berapa persen Bu Dewi? Ya, menurut observasi saya masih setengah-setengah lah, 50%, karena masih banyak murid yang belum paham gitu loh. Jadi saya konfirmasi ya Bu, jadi masih dari area ketercapaian pengembangan kompetensi masih 50% ya sejauh ini ya Bu ya? Karena terdapat beberapa kendala. Oke. Selanjutnya Bu, nah berarti menurut Bu Dewi nih, apa saja sih kekurangan atau kendala yang Ibu Dewi hadapi ketika kegiatan pembelajaran di kelas waktu kemarin kita observasi? Yang paling menonjol ya, peserta didik itu kadang kurang fokus. Kadang yang lainnya fokus, yang lainnya nggak fokus, jadi yang lainnya terganggu, tidak fokus juga. Lalu masih ada yang namanya anak-anak jahil ya Bu, ganggu temennya mau belajar, jadi nggak konsen, seperti itu. Jadi kendalanya kadang itu kurang fokus, mungkin
mereka kurang menarik Kak. Gimana? Oke, jadi menurut Bu Dewi kendala itu ada beberapa kendala yang dihadapi Bu Dewi ketika kegiatan pembelajaran yang mungkin hanya kegiatan pembelajaran ini aja, mungkin di lain juga seperti itu ya Bu Dewi ya. Kebanyakan rata-rata mereka kurang fokus karena terlalu banyak aktivitas yang mereka kerjakan ya gitu. Selanjutnya Bu Dewi, nah tadi kan Bu Dewi sudah memaparkan nih kendala sama kekurangan. Selanjutnya saya tanya nih, kira-kira solusi apa nih yang bisa Bu Dewi tawarkan atau dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Bu Dewi? Solusinya saya tuh memikirkan untuk menggunakan media belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Contohnya kan terdapat tuh biasanya kalau anak-anak yang suka ribut, kalau dikasih video animasi tentang materi ataupun gambar itu mereka lebih fokus, lebih mau memperhatikan, lebih mau mendengarkan guru menjelaskan. Seperti itu mungkin dengan memberikan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Oh iya betul. Jadi Bu Dewi nanti mungkin salah satu alternatif solusinya adalah memberikan materi atau konten belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya Bu. Oke. Selain itu Bu Dewi, selanjutnya ada lagi nggak kendala-kendala yang Ibu hadapi selain itu? Kurang lebih itu saja berarti ya? Kurang lebih itu saja. Oke, berarti Bu Dewi sudah punya kuncinya nih ya. Bu Dewi sudah punya kunci dari jawaban permasalahan dari Bu Dewi. Mudah-mudahan rencana Ibu atau rencana perubahan yang akan Ibu lakukan itu nanti akan berjalan dengan lancar dan efektif yang jelas ya Bu ya. Karena mengingat Bu Dewi mengajar guru kelas 1 kan, jadi memang jelas tingkat kebisingan, tingkat kondusivitasnya berbeda dengan kelas-kelas yang ini. Oke Bu, selanjutnya mau nanya nih Bu, kapan nih kira-kira Ibu berencana untuk melakukan aksi nyata atau perubahan tersebut? Karena ini sudah mendekati PTS, tengah semester mungkin setelah PTS. Setelah PTS ya? Setelah PTS. Oke, berarti nanti Bu Dewi mulai merancang perubahan, melaksanakan program di kelas itu setelah selesai melaksanakan penilaian tengah semester genap ya Bu ya? Iya, karena kita kurang lebih nanti sekitar 2 minggu lagi kita akan PTS. Lalu akan libur awal puasa juga ya Bu Dewi ya. Oke. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Semoga Bu Dewi diberikan kelancaran nanti ketika melakukan perubahan di kelas dan mudah-mudahan nanti akan mendapatkan impact atau umpan balik yang baik juga dari siswa karena sudah berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan siswa juga hasilnya maksimal. Mengingat tadi seperti 50% ya Bu Dewi, jadi harapannya 50% sisa nanti bisa tercapai dari area pengembangan kompetensi pengetahuan ya. Nah, di sini saya izin kepada Bu Dewi untuk membacakan sedikit catatan kecil dari saya ketika kegiatan observasi kemarin ya. Jadi saya mengapresiasi kepada Ibu Okselita Dewi Larasati SPD yang telah melakukan pembelajaran dengan sangat optimal dan maksimal. Nah mungkin catatannya nanti tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Dewi sendiri ya, mendiferensiasikan konten gitu. Jadi karena beberapa anak-anak ini memiliki gaya belajar berbeda, disajikan juga materi yang dengan cara yang berbeda. Juga Bu Dewi bisa juga melaksanakan asesmen diagnostik sebelumnya gitu. Jadi anak ini senangnya apa, anak ini sukanya apa gitu. Jadi Bu Dewi bisa menyajikan konten sesuai dengan kesukaan mereka gitu. Selanjutnya nanti mungkin karena kelas 1 itu lebih suka kegiatan yang kinestetik gitu ya Bu ya, mungkin nanti bisa diakumulasikan atau diakulturasikan dengan kegiatan yang banyak kinestetiknya juga gitu. Mudah-mudahan itu nanti bisa membantu efektivitas dan efisiensi ketika dalam belajar. Terus kemarin di penutup, kemarin Bu Dewi sudah membuat kesimpulan bersama murid ya. Kemarin sudah berusaha membuat kesimpulan bersama murid ya. Walaupun ujungnya Bu Dewi yang beri penguatan yang paling berat ya, karena kelas 1 masih butuh bimbingan banyak. Namun nanti boleh ditambahkan lagi materi pelajaran yang besok kita akan bahas apa. Nah, nanti kemarin mungkin terkejar satu. Mungkin itu saja Bu Dewi catatan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Saya berikan waktu kepada Bapak Suriani selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan. Terima kasih Ibu Hanifah dan Ibu Dewi ya, yang sudah Ibu Dewi ya, yang sudah melakukan kemarin percakapan pra-observasi. Terus kemudian sampai kepada observasi di kelas, terus kemudian sampai sekarang melakukan pasca observasi yang semua tujuannya adalah untuk mencari ilmu yang terbaik, kemajuan murid dan tentunya pengalaman belajar kita seperti itu. Terima kasih luar biasa. Kalau bisa dikasih hapus, kita kasih hapus dulu, luar biasa. Oke, nah
Oke, terima kasih. Saya perhatikan ada beberapa hal tadi dari hasil pembicaraan pasca observasi Ibu Hanifah kepada Ibu Dewi ya. Tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan dengan baik dan runut, yaitu bagaimana murid nanti bisa memahami tanda baca titik dan koma seperti itu ya. Terus kemudian di area pengembangannya ada di pengetahuan atau kognitif. Terus kemudian juga ada di keterampilan. Di pengetahuan tadi anak-anak ya diharapkan mampu memahami fungsi tanda baca titik dan koma. Sampai pada tahap keterampilannya mereka mampu mempraktekkan dengan cara langsung membaca, sehingga fungsi tanda titik dan koma itu bisa langsung dipahami oleh mereka. Seperti itu, luar biasa. Area pengembangannya ada 2. Terus kemudian tadi juga sudah disebutkan metode yang dipakai NHT ya. Modelnya pakai NHT, number head together, luar biasa. Itu bisa lebih menarik lagi kalau nanti disimulasikan dengan cara yang berbeda. Dan keberhasilannya tadi masih 50% ya Ibu ya, nggak apa-apa, di situ masih perlu pengembangan lagi. Kendala-kendala yang tadi disebutkan itu merupakan pengembangan di lapangan. Artinya ketika ada kendala kita catat, kita evaluasi, nanti akan diperbaiki pada pembelajaran yang akan datang, seperti itu ya. Tadi kurangnya fokus berarti itu perlu adanya pengkondisian kelas di awal, adanya anak-anak yang dia itu gaya belajarnya masih belum fokus, itu berarti perlu adanya asesmen, diagnostik gaya belajar, minat belajar murid di awal, seperti itu. Nah, tentunya di situ juga perlu menerapkan diferensiasi tadi disebutkan oleh Ibu Hanifah selaku observernya, supaya anak lebih tertarik, menarik dan fokus, maka media itu sangat dibutuhkan. Tadi sudah disampaikan sendiri oleh Ibu Dewi, kedepannya perbaikannya ada media yang menarik yang menjadikan murid terlibat langsung dalam pembelajaran. Seperti itu ya Ibu Dewi ya. Oke, nah rencana tindak lanjut dari hasil perbaikan ini nanti dilakukannya setelah mid semester ya, atau PTS, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PTS. Oke. Itu umpan balik dari saya Ibu Hanifah, luar biasa. Saya harapkan tidak hanya kepada satu guru penugasannya, hari ini kepada Ibu Dewi, besok kepada Bapak Ibu guru yang lainnya, supaya hasil pembelajaran di pendidikan guru penggerak ini bisa dikembangkan di sekolah Ibu Hanifah. Demikian, terima kasih Ibu Hanifah, silakan. Terima kasih Bapak Suryadi SPD yang telah memberikan umpan balik yang juga luar biasa kepada saya. Mudah-mudahan kami semua di sini sebagai guru SD Negeri 3 Tegalsari dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui program dari pendidikan guru. Baik, demikianlah percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Saya Yuni Eka Hanifatul Zuhro selaku Calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pringsewu mengundur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.